Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya Vita Dia yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana sih untuk merawat tanaman hias di saat musim hujan seperti sekarang ini. Nah, tidak usah berlama-lama, simak videonya sampai habis ya. Oke, musim hujan sendiri biasanya menjadi tantangan kita untuk teman-teman yang suka berkebun ya. Ada jenis tanaman yang musim hujan itu justru banyak tanaman yang menguning atau lonyot atau justru mati karena terlalu banyak tergenang air. Aku mau bahas yang pertama itu kasih penyebab tanaman kita menjadi busuk di musim hujan. Yang pertama aku mau bahas apa sih sebabnya tanaman kita mengalami busuk di musim hujan. Nah, sebelum mencari solusinya, kita lebih dulu cari sebabnya dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu karena kelebihan air. Biasanya kalau hujan terus-menerus dan membuat drainasenya tidak cukup baik, itu otomatis air itu akan menggenang ke potnya tanaman kita ya teman-teman. Kalau tanahnya basah maka otomatis akar akan kekurangan oksigen ya teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah karena drainase yang buruk. Biasanya air hujan yang turun lalu itu akan menggenang di area pot yang udah aku jelasin tadi. Nah, kalau pot kita tidak punya drainase yang bagus atau lubang-lubangnya itu kecil-kecil biasanya teman-teman, atau tanahnya itu akan cenderung lembab, itu otomatis akan juga menyebabkan akar tanaman itu menjadi busuk teman-teman. Selanjutnya nomor 3 adalah kekurangan dari sinar matahari. Bahwa tanaman itu juga membutuhkan sinar matahari teman-teman. Nah, kalau kekurangan sinar matahari otomatis akan menumbuhkan banyak jamur dan juga bakteri teman-teman. Jadi walaupun sering tanaman itu kita taruh di tempat yang dipinggirkan ya teman-teman supaya tidak terkena hujan, tapi harus tetap diperhatikan sinar mataharinya juga itu bagaimana. Jadi tetap perlu diperhatikan untuk lokasi tempat kita menaruh tanaman hias kita teman-teman, jadi supaya sinar matahari itu tetap bisa masuk. Nah, selanjutnya aku mau kasih tips buat teman-teman semua bagaimana cara merawat tanaman di musim hujan teman-teman. Nah, yang nomor 1 adalah periksa drainase di dalam pot ya teman-teman. Setiap kalian beli pot atau kalian memiliki tanaman yang kalian taruh pot, itu periksa drainasenya. Maksudnya lubang-lubangnya dalam pot, apakah air yang masuk ke dalam pot itu bisa langsung rembes ke bawah atau terserap ke bawah. Jadi dia tidak menggenang dan membuat akar tanaman itu menjadi busuk atau lonyot teman-teman. Selanjutnya nomor 2 adalah jangan disiram terlalu berlebihan, karena air hujan sendiri sudah cukup ya memenuhi nutrisi dari tanaman kita. Jadi kalau kita menyiramnya terlalu berlebihan, itu juga akan menyebabkan akarnya busuk teman-teman. Jadi perlu diketahui juga, tidak semua tanaman itu suka dengan air ya teman-teman. Kalau musim hujan seperti sekarang ini, itu aku biasanya menyiram tanamanku itu sekitar 1 minggu itu cukup 2 atau 3 kali sehari aja teman-teman. Dan biasanya cek juga media tanamnya. Kalau memang dia benar-benar basah, itu tidak perlu menyiram lagi. Tapi kalau kita lihat media tanamnya itu sudah kering, baru kita siram. Biasanya tiap tanaman itu berbeda-beda teman-teman. Itulah sebabnya kita perlu mengecek juga tanaman kita ya teman-teman, supaya kebutuhannya terpenuhi. Selanjutnya nomor 3 adalah gunakan media tanam yang sesuai teman-teman. Biasanya supaya drainasenya bagus itu menggunakan media tanam antara campuran dari tanah, sekam bakar, dan juga kokopit teman-teman. Biasanya tanah berpasir seperti itu. Itu kalau kalian nggak mau ribet-ribet bikin, kalian bisa aja beli bahan-bahannya itu langsung ke toko tanaman. Biasanya tanaman kalian kalau musim hujan ini busuk atau lonyot gitu, kalian bisa ganti potnya dengan media tanam yang baru ya teman-teman, dengan campuran jenis media tanam yang udah aku bilang tadi, dari tanah, pasir, kokopit, atau sekam bakar seperti itu, supaya airnya bisa langsung rembes ke bawah. Jadi perlu kalian ganti. Nah, kalau tanaman kalian sudah busuk akar, lebih baik akarnya itu kalian hilangkan yang busuk itu, atau kalian potong supaya tidak mengganggu akar-akar dan pertumbuhan yang lain teman-teman. Jangan sampai karena akar satu yang busuk nanti akan menginfeksi akar-akar yang lain, kan sayang banget ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa dipotong dan ditanam lagi. Nah, nomor 4 selanjutnya kalian bisa memindahkan ke tempat yang aman. Biasanya boleh kalian taruh di greenhouse atau bisa kalian taruh di teras-teras rumah. Untuk jenis tanaman-tanaman yang lebih riskan terkena air hujan secara langsung ya teman-teman. Biasanya jenis tanaman aglonema, calathea itu paling tidak bisa kalau terkena air terlalu banyak. Sayang banget kan teman-teman, itu bisa menyebabkan daunnya layu, busuk, atau bahkan mati ya teman-teman, menguning dan mati seperti itu. Jadi letakkan di tempat yang
teduh, dan ternaungi. Nomor 5 adalah pemangkasan daun, teman-teman. Perlu sekali kita memangkas daun-daun yang sudah tua ya teman-teman, supaya nutrisi itu langsung fokus pada pertumbuhan daun-daun baru atau bunga-bunga kalian. Jadi untuk daun-daun lama atau daun-daun yang sudah kering, lebih baik langsung dipangkas aja supaya itu tadi fokus pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Selanjutnya nomor 6 adalah kalian bisa menggunakan atau membuat anti jamur sendiri di rumah. Atau kalau kalian tidak mau membuat sendiri, kalian bisa beli di toko-toko tanaman atau fungisida yang lain supaya menghindari jamur dan juga bakteri, teman-teman. Nah, kalau kalian ingin menggunakan anti jamur alami, kalian bisa menggunakan campuran antara baking soda dan juga air. Atau udah aku bikinkan di video aku sebelumnya, itu kalian bisa menggunakan bawang putih sebagai pestisida alami, teman-teman. Aku udah buatkan videonya di videoku sebelumnya ya. Nah, itu tadi teman-teman tipsnya. Nah, ada beberapa tanaman itu yang mudah lonyot atau busuk di musim hujan, teman-teman. Seperti nomor 1, begonia. Nah, begonia ini juga rentan sekali dengan air hujan ya teman-teman. Selanjutnya ada aglonema, lagi jenis caladium, mungkin kaktus, calathea, atau alocasia. Itu juga mudah sekali lonyot kalau musim hujan. Jangan lupa sekali untuk penting memeriksa dari tanaman hias itu sendiri ya teman-teman. Kalau sudah ada indikasi busuk atau udah mulai nggak tahan dengan cuaca hujan seperti ini, kalian jangan lupa memeriksanya dan juga segera melakukan penanganan seperti itu dengan membongkar media tanamannya dan dicek akarnya ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa tipsnya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye bye.